Bertahun-tahun, Saul akhirnya dipercaya oleh Tuhan dan orang Israel menjadi raja. Saul dari seorang anak muda kini menjadi seorang ayah. Yonatan adalah anak sulung dari Saul. Ia adalah putra mahkota bagi Saul, anak yang akan meneruskan jabatan Saul sebagai raja. Yonatan tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat percaya kepada Allah Yehova. Israel adalah sebuah bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Tetapi tidak sedikit juga bangsa yang besar yang ingin mengalahkan Israel. Di antaranya adalah bangsa Filistin. Suatu kali Israel terlibat dalam peperangan dengan Filistin. Filistin adalah bangsa yang besar yang keahliannya adalah berperang. Orang Israel sebenarnya takut menghadapi bangsa ini. Tetapi tidak demikian dengan Yonatan. Yonatan percaya bahwa Allahnya sanggup menolong bangsa Israel mengalahkan Filistin. Ia tidak takut menghadapi orang-orang Filistin. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul mengajak pembantu pembawa senjatanya menyeberang perkemahan, mendekati perkemahan pasukan orang Filistin. Tapi ingat ya, jangan beritahu ayah. Pesan Yonatan. Sementara itu, ayahnya, Saul, sedang duduk merenung di bawah pohon dan bersama dengannya ada rakyat yang berkumpul sekitar 600 orang. Saul masih berpikir dalam kegentarannya bagaimana menghadapi musuh yang kuat itu. Di tengah kepanikannya, Saul mengucapkan sumpah kepada rakyatnya. Dengar ya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuh. Karena sumpah itu, tidak ada rakyat yang bersamanya berani makan sesuatu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Yonatan sangat yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolongnya. Ia berkata kepada pembantunya, Ayo, kita menyeberang. Mungkin Tuhan akan bertindak melalui kita. Sebab tidak sulit buat Tuhan untuk menolong. Mau ramai-ramai atau hanya kita berdua, kalau Tuhan mau tolong kita, pasti bisa. Pembantu Yonatan setuju. Ia pun percaya, baik hanya berdua atau banyak orang, kalau Tuhan mau menolong, pasti mereka akan tertolong. Kata Yonatan lagi, Kita harus waspada, mengetahui jawaban Tuhan. Lihat ya, kalau nanti orang-orang Filistin itu melihat kita dan berkata, berhenti, kami akan datang ke situ. Maka kita akan diam di tempat dan tidak perlu naik meneruskan perjalanan kita. Tetapi bila mereka melihat kita dan berkata, naik ke sini, maka kita akan naik. Itu tandanya Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangan kita. kedua orang itu terus berjalan dan akhirnya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal Filistin sekitar 20 orang. Wah, berani sekali adik-adik. Pergi ke sarang musuh hanya berdua. Ketika mereka dilihat sekelompok orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang persembunyian mereka. lalu mereka berseru, Hei, naik kemari. Kami akan hajar kalian. Yonatan dan pembantunya mendengar perkataan itu. Itu adalah tanda bahwa Tuhan akan menyerahkan lawannya ke tangan mereka. Yonatan dan pembantunya dengan semangat merangkak naik. Mereka melawan sekelompok Filistin itu dan membunuh mereka semua. Kekalahan pertama orang Filistin ini menjadi ketakutan bagi pasukan Filistin lainnya. Wow, 2 orang lawan 20 mati semua. Luar biasa. Siapa 2 orang itu ya? Mata-mata Saul yang tersebar di tempat-tempat pemukiman orang Filistin mulai mencari tahu. Barulah Saul dan orang-orang Israel lainnya mengetahui bahwa Yonatan dan pembantunya yang membawa keberisikan di kalangan Filistin. Dengan tergesa-gesa, Saul mengenakan baju efod
untuk meminta petunjuk Tuhan. Loh, baju efod kan baju tugasnya seorang imam. Saul bukan imam, ia raja. Mengapa tugas imam diambil oleh Saul? Tetapi karena suara berisik itu semakin jelas, Saul tidak jadi melakukannya. Saul dan seluruh rakyat yang bersamanya segera ke tempat pertempuran. Mereka melihat orang-orang Filistin itu saling menikam satu sama lain. Rupanya perbuatan Yonatan dan pembantunya itu memberikan semangat bagi orang-orang Israel yang tinggal bersama orang Filistin dan juga orang-orang Filistin yang berpihak kepada Israel. Bahkan mata-mata Israel yang bersembunyi mengamati Filistin juga keluar dari persembunyiannya. Mereka menjadi berani untuk melawan orang Filistin sendiri. Jadi di antara mereka saling bertempur. Demikian cara Tuhan menolong orang Israel. Kalau kita yakin Tuhan bersama dengan kita, meskipun hanya berdua atau sendiri, Tuhan pasti menolong kita. Adik-adik masih ingat sumpah Saul? Orang yang makan sesuatu sebelum matahari terbenam akan terkutuk atau akan dihukum. Tapi waktu Saul bersumpah, Yonatan dan pembantunya tidak bersamanya. Mereka berdua tidak mendengar sumpah itu. Ketika orang Israel selesai berperang, mereka sampai di sebuah hutan. Tampak madu di tanah. Yonatan melihat itu, segera mengambil dan memakannya. Salah seorang tentara yang melihatnya segera memberitahu Yonatan sumpah ayahnya itu. Yonatan berkata, Ayahku mencelakakan negerinya sendiri. Lihat aku, makan madu ini. Mataku jadi segar kembali. Semangatku menjadi pulih. Antas kita hanya sedikit mengalahkan musuh. Karena kita lapar, tidak makan sehingga menjadi lesu. Akhirnya rakyat mengambil hewan ternak musuh dan memakannya. Saul yang mengetahui hal itu segera mengumpulkan rakyat dan dengan berat hati ia bertanya kepada Tuhan, apakah dia yang bersumpah atau Yonatan anaknya yang melanggar sumpah itu yang salah? Tuhan tidak menjawabnya. Saul bertanya kepada rakyat. Rakyat juga tidak berani menjawab. Akhirnya ia sendiri yang akan menghukum Yonatan karena melanggar sumpahnya. Tetapi rakyat tidak setuju karena Yonatanlah yang membawa kemenangan. Hari itu pulanglah mereka ke tempat kediaman mereka masing-masing.